Oke, selamat datang pada video kami pada hari ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Farmasi Industri. Pada materi yang akan kami jelaskan adalah cara penyimpanan dan pengiriman obat yang baik. Izinkan perkenalkan, nama teman saya Didi Giri Saputri dan saya sendiri Indra Nopian, serta teman satunya yaitu Sophia Maulidza. Baiklah teman-teman, langsung saja, yaitu prinsip yang pertama adalah menetapkan langkah-langkah untuk tanggung jawab demi kegiatan pengiriman dan penyimpanan produk. Yang kedua, memberikan pedoman untuk penyimpanan dan pengiriman produk jadi dari industri farmasi ke distributor. Pada prinsip umum, jika industri farmasi bertindak sebagai fasilitas distribusi, pelayanan kefarmasian, dan fasilitas pelayanan kesehatan, hendaknya memenuhi CDOB untuk meminimalisir kekurangan pengendalian sehingga dapat dijaga mutu tersebut berdasarkan CPOB dan CDOB untuk penyimpanan dan pengiriman. Yang pertama, ada personalia. Personil yang terlibat harus terlatih dan memenuhi persyaratan. Kemudian, personil yang terlibat diatur oleh kode praktek dan prosedur disiplin. Adapun personel kunci adalah memastikan produk disimpan dan dikirim dengan tepat dan menjamin keamanan produk. Hingga terjamin ke tangan konsumen. Dalam manajemen mutu, jika transaksi secara elektronis, hendaknya tersedia sistem yang memadai dan prosedur yang jelas untuk menjamin ketelusuran kepastian mutu. Untuk apa prosedur pelulusan obat itu? Untuk memastikan bahwa obat dijual dan distribusikan hanya kepada distributor dan atau sarana yang berwenang. Berdasarkan alur dalam barang jadi, yang pertama industri farmasi untuk membuat suatu produk sehingga menjadi produk jadi, lalu produk jadi tersebut dilakukan penyimpanan sehingga tahap akhir dilakukan distribusi untuk melakukan pengiriman. Apa itu penyimpanan? Pengelolaan persediaan produk jadi untuk menjamin ketersediaan obat yang akan digunakan oleh konsumen. Tujuannya untuk menjamin mutu, menjamin pelayanan pada konsumen, dan menjamin keamanan produk, serta memudahkan pencarian dan pengawasan. Di mana saja tempat penyimpanan produk jadi? Yang pertama, gudang industri farmasi, kedua, gudang distributor, ketiga, apotek atau rumah sakit, dan keempat, konsumen. Apa itu distribusi? Proses penyerahan obat sejak setelah diproduksi dari industri farmasi ke konsumen. Tujuannya adalah yang pertama, menyediakan produk farmasi dari industri ke konsumen, yang kedua, penyaluran produk farmasi, ketiga, pemerataan hasil produk. Adapun alur distribusi, yang pertama distributor melakukan pengiriman, yang kedua subdistributor, ketiga dilakukan pengiriman ke apotek atau rumah sakit. Yang keempat yaitu ke konsumen. Kondisi penyimpanan dan transportasi yaitu
Dalam kondisi penyimpanan, suhu harus diperhatikan. Yang kedua, kelembapan relatif. Dan ketiga, pencahayaan. Dalam kendaraan dan perlengkapan, yang pertama, fasilitas yang memadai. Kedua, dilengkapi alat pemantau suhu dan kelembaban. Ketiga, menjamin mutu dan keamanan produk. Keempat, kemudahan pembersihan. Dan kelima, kemudahan pemeliharaan. Pelabelan untuk identitas produk, nama industri, alamat industri, kondisi pengangkutan, dan kondisi penyimpanan. Dalam pengiriman, dilakukan apabila penggantian produk, pemesanan produk, jangan lupa tulis catatan pengiriman ya. Dalam dokumentasi penyimpanan dan distribusi yang baik, hendaknya 1. Catatan tertulis dari seluruh kegiatan. 2. Mekanisme transfer informasi. 3. Catatan disimpan dan mudah tersedia jika diminta oleh Badan POM. 4. Catatan permanen tertulis yang tersedia. 5. Selalu mematuhi persyaratan farmakope dan peraturan lain yang berlaku tentang label dan kemasan. Apabila catatan dibuat dan disimpan secara elektronis, sebaiknya di backup untuk mencegah kehilangan data. Keluhan, biasanya berupa kerusakan, kemungkinan pemalsuan, atau keluhan yang lain. Bagaimana solusinya masalahnya? Dikaji ulang sesuai prosedur tertulis dan dilakukan penarikan obat jika diperlukan. Wow, sekarang aku senang ada solusinya. Adapun kegiatan kontrak disetujui oleh pemberi kontrak dan penerima kontrak yang sudah ditandatangani. Kontrak menegaskan tanggung jawab masing-masing pihak termasuk ketaatan terhadap prinsip-prinsip CPOB dan NPP. Penerima kontrak harus memenuhi ketentuan yang tercantum dalam pedoman CPOB dan NPP. Sehingga penerima kontrak diaudit secara berkala. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Terima kasih telah menyaksikan.